Pernahkah Anda ingin tahu tentang nama jari? Mengapa mereka dinamai demikian dan apa tujuannya bagi tubuh manusia? Anatomi jari tidak serumit mempelajari semua bagian tulang tangan. Namun, pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak boleh diremehkan. Manusia menggunakan jari untuk menekan tombol, makan, menulis, melukis, dan bahkan menari. Orang menggunakan alat ini untuk mengekspresikan diri bahkan dengan gerakan tangan. Contoh dari gerakan tangan ini adalah acungan jempol, yang merupakan isyarat persetujuan internasional. Tapi apakah kita benar-benar tahu sesuatu tentang mereka selain untuk apa mereka digunakan? Dokter yang disebut ortopedi diketahui merawat tangan kita. Merekalah yang kita cari ketika kita mengalami cedera, seperti jari patah, atau kehilangan jari, atau penyakit seperti carpal tunnel syndrome. Sayangnya, selain para dokter tersebut, tidak banyak orang yang tahu tentang tangan atau jari. Kebanyakan orang memiliki pertanyaan tentang jari mereka yang jarang dibicarakan. Orang juga memiliki pertanyaan lain selain nama jari. Berapa banyak tulang di tangan yang ada? Kenapa ada orang yang bisa menekuk ibu jarinya dengan lancar sementara yang lain tidak? Kami juga sama penasarannya dengan Anda. Jadi kami memutuskan untuk melihatnya. Mempelajari berbagai jenis nama jari dan anatomi jari adalah cara yang bagus untuk memahami tubuh manusia. Karena kita hanya memiliki satu tubuh, merawatnya juga berarti mempelajari bagian mana yang perlu perawatan ekstra. Selain itu, struktur kerangka manusia dan pertumbuhannya juga menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan bersama teman dan keluarga. Jadi mengapa kita tidak mulai belajar tentang berbagai nama jari dan kegunaannya? 1. Ibu jari. Nama jari pertama adalah ibu jari. Istilah medisnya adalah pollex, tetapi orang telah menyebut jari ini ibu jari bahkan sebelum abad ke-12. Kata ibu jari berasal dari kata Proto-Indo-Eropa yang berarti membengkak. Dari semua jari, ibu jari adalah yang terpendek dan terlebar. Banyak orang beranggapan bahwa ibu jari hanya memiliki 2 tulang di dalamnya. Namun, sama seperti jari lainnya, ia juga memiliki palans metakarpal, distal, dan palans proksimal. Selain itu, ibu jari juga digunakan seperti jari lainnya. Jempol digunakan untuk berfungsi melawan gerakan jari-jari lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk memanipulasi item lain secara khusus. Beberapa orang memiliki jempol ekstra. Kondisi genetik ini disebut polidaktili. Sangat umum untuk memiliki polidaktili, dengan lebih dari 1 dari 500 orang di Amerika Serikat mengalami kondisi tersebut. Sementara orang lain mungkin menganggap polidaktili mengganggu. Jari ekstra tidak berbahaya dan dapat dilepas atau disimpan oleh individu tersebut. Ada banyak kegunaan ibu jari. Namun, gerakan yang dikenal sebagai jempol juga digunakan sehari-hari untuk itu. Gerakan jempol ke atas melambangkan persetujuan atas situasi atau apapun yang diminta. Ini pertama kali digunakan pada zaman kuno sebagai tanda untuk membebaskan orang-orang yang berdiri di arena gladiator. Itu berkembang dalam Perang Dunia II ketika pilot menggunakan isyarat untuk melambangkan bahwa mereka siap lepas landas. 2. Jari telunjuk. Salah satu nama jari yang paling menarik adalah jari telunjuk. Jari telunjuk digunakan untuk menunjuk benda, dan kata telunjuk berarti menunjukkan. Jari telunjuk berada di tengah dan merupakan salah satu jari yang paling banyak digunakan. Juga dikenal sebagai jari telunjuk. Pertama, telunjuk atau jari pelatu itu adalah jari yang paling fleksibel dan sensitif di tangan. Kebanyakan orang memiliki jari telunjuk yang lebih pendek dibandingkan dengan jari tengah mereka dan menggunakannya secara naluriah. Kebanyakan orang menggunakan jari telunjuk mereka untuk menyentuh sesuatu dan menunjuk ke arah. Namun, jari telunjuk sebagian besar digunakan untuk mengekspresikan emosi. Anda juga dapat menggunakan jari telunjuk untuk mengekspresikan otoritas. Beberapa orang menggunakan jari telunjuk mereka untuk menunjukkan perintah. Hal ini terlihat pada poster-poster tentang rekrutan tentara dan ketika seseorang menegur orang lain. Menggunakan jari telunjuk Anda adalah bentuk ekspresi yang paling mudah.
Bayi belajar berkomunikasi terlebih dahulu dengan cara menunjuk sebelum berbicara. Anjing, dan hewan cerdas lainnya juga bisa mengerti apa arti menunjuk. Jari telunjuk juga merupakan simbolisme agama dalam Islam. Jari telunjuk disebut tauhid dalam Islam, menggambarkan keseluruhan Allah dan menjadi satu-satunya Tuhan yang ada. 3. Jari tengah yang ketiga pada nama jari kita adalah jari tengah. Jari tengah juga dikenal sebagai jari panjang atau jari tinggi. Biasanya merupakan jari terpanjang di tangan manusia. Seperti namanya, jari tengah dapat ditemukan di tengah semua jari. Ini adalah salah satu jari yang paling fleksibel selain jari telunjuk, tetapi juga jari yang paling mudah rusak. Berbeda dengan jari lainnya, jari tengah kebanyakan hanya digunakan untuk menghina. Saat Anda mengangkat jari tengah dan melengkungkan jari lainnya, Anda melambangkan organ lingga pria. Jari mewakili batang penis dan tangan melambangkan testis. Kebanyakan orang mengenal jari tengah sebagai cara untuk mengatakan "Go f*** yourself". Salah satu penggunaan paling awal dari jari tengah adalah pada zaman Romawi kuno. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, mencatat bahwa suku Jerman sering menggunakan jari tengah saat berperang melawan tentara Romawi. Contoh lain yang lebih eksplisit adalah ketika orang Yunani kuno menggunakan jari tengah untuk menyebut penis secara lebih spesifik. Buktinya datang dari penulis drama Aristophanes yang menulis The Clouds dengan karakter memakan jari dan meraih area selangkangannya. 4. Jari manis. Jari yang paling intim adalah jari manis. Itu juga satu-satunya nama jari yang menggambarkan penggunaannya. Jari manis, yang bisa Anda lihat di tengah jari kelingking dan jari tengah, paling tidak fleksibel. Sejarawan masih tidak yakin mengapa jari manis dipilih secara khusus untuk cincin. Penjelajah Laszlo Magyar memang mencatat bahwa sebagian besar budaya percaya bahwa jari manis dipenuhi dengan sihir. Orang Romawi kuno dulu percaya bahwa jari manis kiri terhubung langsung ke jantung. Akibatnya, mereka menyebut hubungan ini sebagai vena amoris yang juga dikenal sebagai urat cinta. Ini menciptakan tahayul umum bahwa pernikahan dengan cincin yang diletakkan di tangan kiri menjanjikan cinta abadi. Bangsa Romawi dari abad ke-11 pertama kali mengembangkan tradisi ini dengan hanya mempelai wanita yang memakainya. Akhirnya, para pria juga memakai cincin itu. 5. Jari kecil atau jari kelingking. Yang terakhir pada nama jari kita adalah angka kelima yang dikenal sebagai jari kelingking. Orang sering bingung apa tujuan dari jari kelingking itu. Meskipun terlihat tidak berguna secara kasat mata, jari kelingking mengandung 50% kekuatan tangan kita. Artinya, jika Anda kehilangan kelingking, kekuatan tangan Anda menjadi jauh lebih lemah. Istilah kelingking berasal dari kata merah muda dalam bahasa Belanda. Diterjemahkan menjadi jari kelingking dan pertama kali digunakan di Skotlandia sekitar tahun 1808. Akhirnya, istilah tersebut menyebar ke seluruh Inggris, Amerika, dan belahan dunia lainnya. Anda dapat dengan mudah mengangkat jari kelingking Anda dibandingkan dengan jari tengah. Namun, orang Tionghoa menganggap ini menghina. Gerakan mengangkat jari kelingking pada seseorang menggambarkan ketidaksukaan. Hal yang sama dapat dikatakan di Rusia, di mana jari kelingking bisa berarti memiliki penis kecil. Untungnya, sumpah kelingking dari Amerika menggunakan jari kelingking dengan lebih menyenangkan. Sumpah kelingking digunakan untuk menyegel janji seperti yaksop di Korea, yang menggunakan jempol juga. Inggris Raya, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya menggunakan jari kelingking untuk cincin stempel. Ini adalah cincin yang diletakkan di jari kelingking kiri seorang pria sebagai tanda status agung. Kesimpulan, kami harap Anda menikmati belajar tentang berbagai nama jari, anatomi jari, serta kegunaan dan latar belakangnya yang berbeda. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang merawat mereka. Banyak orang selamat dari kehilangan satu atau dua jarian. Juga harus dihormati karena kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan kehilangan satu jari. Meskipun mereka berhasil menyesuaikan diri dengan baik, itu tidak mudah. Sesi terapi fisik dan penggantian anggota tubuh yang hilang bisa mahal. Syukurlah, teknologi modern telah berkembang sehingga jari yang putus dapat disambungkan kembali. Manakah dari nama jari yang paling menarik perhatian Anda? Meskipun semuanya adalah jari yang penting, ada yang memiliki sejarah yang lebih menarik daripada yang lain. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat membantu mengajari orang lain lebih banyak tentang anatomi jari.
mempromosikan perawatan diri, dan bahkan membangkitkan minat Anda untuk menjadi ahli ortopedi. Apapun itu, kita semua setuju bahwa kelima jari ini berdampak besar pada kehidupan kita.